Hmm, Assalamualaikum Pak Yudi. Senang bisa bertemu Waalaikumsalam Pak lagi ya. Iman. Apa nih yang mau kita bahas dalam sesi coaching kali ini? Pak Iman, saya punya permasalahan nih. Bagaimana ya caranya meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelas? Sepertinya pada minggu-minggu ke belakang, ini siswa banyak yang enggan berpartisipasi, Pak Iman. Baik, baik. Mari kita identifikasi lebih lanjut Pak Yudi. Apa yang menurut Pak Yudi menjadi penyebab utama kurangnya keterlibatan siswa dalam diskusi kelas tersebut? Ya, saya sih melihatnya beberapa siswa ini mungkin kurang percaya diri, Pak Iman, untuk berbicara di depan kelas, Iya. mungkin karena mereka tidak terbiasa ya. Selain itu mungkin topik yang dibahasnya kurang menarik atau kurang relevan mungkin, Pak Iman. Baik. Apakah Pak Yudi sudah mencoba metode atau pendekatan tertentu untuk meningkatkan keterlibatan siswa tersebut? Saya sebetulnya sudah mencoba beberapa, metode atau pendekatan ya dengan melakukan pertanyaan terbuka ya, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik dan membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk diskusinya. Tetapi kelihatannya responnya masih tetap aja kurang maksimal, Pak Iman. Baik, Pak Yudi, mari kita buat rencana untuk meningkatkan keterlibatan siswa tersebut. Kira-kira menurut Pak Yudi, langkah-langkah yang dapat diambil untuk membuat diskusi kelas lebih menarik dan inklusif tersebut seperti apa, Pak Yudi? Saya sempat berpikir untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis pertanyaan, semacam question based learning, Pak Iman, di mana siswanya didorong untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri gitu ya. Selain itu Ya, juga saya akan mencoba teknik think pair share, di mana membuat siswanya mungkin lebih nyaman dulu berbicara di kelompok kecilnya gitu Pak Iman. Sehingga nanti ketika presentasi di depan kelas mereka sudah percaya diri gitu Pak Iman. oh itu ide yang bagus, Pak Yudi. Apalagi dengan teknik think pair share tersebut. Eh, Bagaimana kalau kita tambahkan dengan memberikan peran kepada, maksudnya peran spesifik kepada setiap siswa dalam diskusi tersebut, seperti untuk menjadi pemimpin diskusi atau jadi notulen, biar biar mereka semua terlibat dalam diskusi tersebut, Pak Yudi. Oh, iya Pak Iman, saya belum kepikiran ke situ loh Pak Iman. Kayaknya kalau diberikan tugas-tugas secara spesifik bagi siswa, mungkin mereka akan mulai bisa bertanggung jawab ya Pak Iman ya? Iya, iya. Nanti kan ada bagian untuk kalau nanti presentasi mereka itu ada yang bagian sebagai moderator, ada sebagai pembicara, dan ada yang sebagai notulen, Pak Yudi. Betul betul Pak Iman. Baik, sekarang mari kita tentukan tindakan spesifik yang akan Pak Yudi lakukan. Apa langkah pertama yang akan Pak Yudi ambil untuk menerapkan rencana ini? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan tentu saja mungkin saya akan memperkenalkan konsep tim versier dulu kepada mereka ya, Iya, supaya mereka bisa mengatur sesi diskusi secara terstruktur dan perannya juga jelas untuk diskusi yang kecil dulu. Saya juga akan mengajak siswa bagaimana cara mengajukan pertanyaan pemantik yang baik gitu ya, iya. supaya kegiatan kelasnya itu menjadi lebih ramai gitu Pak Iman. Bagus itu Pak Yudi. Terus apa yang Pak Yudi butuhkan untuk memenuhi langkah ini? Saya paling akan merencanakan dulu ya, saya butuh waktu untuk merencanakan sesi diskusi dan membuat panduan singkat untuk siswa tentang peran mereka dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya mereka lebih antusias lagi, Pak Iman. Baik, kapan Pak Yudi berencana untuk memulai menerapkan langkah ini gitu? Saya akan coba mulai mungkin minggu depan, Pak Iman. Saya akan coba menggunakan beberapa
hari ini untuk merencanakan dan menyiapkan materi yang dibutuhkan gitu Pak Iman. Baik, bagaimana kalau kita jadwalkan sesi coaching berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan dan kemajuan langkah-langkah yang diterapkan oleh Pak Yudi di 2 minggu dari sekarang ya Pak Yudi? Ya baik, Pak Iman, itu terdengar sangat baik dan saya merasa bahagia bisa coaching dengan Pak Iman. Sama-sama Pak Yudi, senang bisa membantu. Semoga rencana Pak Yudi berjalan dengan lancar dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iman. Saya merasa senang bisa berbincang dengan Bapak hari ini. Apa tujuan kita sesi coaching kali ini, Pak Iman? Waalaikumsalam Pak Yudi. Udah lama ya nggak ketemu. Tujuan coaching kali ini saya akan membicarakan tentang ini Pak Yudi. Saya ingin meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Karena saya merasa beberapa dari mereka terlihat kurang termotivasi belakangan ini. Baik, Pak Iman. Jadi tujuan coaching kita hari ini yaitu penyebab siswa kurang minat belajar ya. Mari Iya kita Pak. identifikasi lebih lanjut ya, Pak Iman. Menurut Pak Ya. Iman, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab utama siswanya kurang minat belajar? Saya merasa mungkin materi pelajarannya kurang menarik bagi mereka. Terus selain itu, beberapa siswa juga tampak kesulitan memahami materi yang diajarkan. Oke, baik. Jadi menurut Pak Iman, penyebab siswanya kurang minat belajar itu yaitu karena materi pelajarannya kurang menarik ya, Iya. sehingga siswanya kesulitan memahami materi tersebut. Nah, apakah Pak Iman sudah mencoba metode atau pendekatan tertentu untuk mengatasi masalah ini? Saya mencoba beberapa variasi dalam penyampaian materi, seperti penggunaan media audiovisual, media visual, dan tentunya dengan diskusi kelompok. Tetapi hasilnya belum terlalu signifikan, Pak Yudi. Oh, baik-baik Pak Iman. Walaupun Pak Iman sudah menggunakan metode pembelajaran yang lainnya, seperti tadi menyampaikan materi dengan beberapa variasi, gitu ya, menggunakan Ya, media pembelajaran visual dan diskusi kelompok, tapi hasilnya masih kurang signifikan ya dalam meningkatkan minat belajar siswanya. Nah, kira-kira menurut Pak Iman, langkah-langkah apa saja yang dapat Pak Iman ambil untuk membuat materinya lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa? saya berpikir untuk lebih sering menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, Pak Yudi, di mana siswa bisa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Saya juga ingin menyelesaikan materi dengan minat dan kebutuhan mereka. Apakah Pak Yudi punya pengalaman pembelajaran berbasis proyek? Terus menurut Bapak, apalagi yang harus saya lakukan? Wah, itu ide yang sangat bagus, Pak Iman. Sebetulnya saya memiliki pengalaman belajar berbasis proyek ya, dan siswa sangat antusias ketika pembelajarannya, yang membuat siswa itu lupa waktu ketika belajar. Ini salah satu model pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, bagaimana kalau Pak Iman lebih banyak memberikan umpan balik positif dan penghargaan untuk setiap kemajuan siswa yang telah mereka lakukan gitu Pak Iman. Iya, Pak Yudi, saya pikir itu sangat membantu dalam memotivasi belajar mereka. Baik, sekarang mari kita tentukan tindakan spesifik yang akan Pak Iman lakukan ya. Iya. Kira-kira apa langkah pertama yang akan Bapak ambil untuk menerapkan rencana ini? Langkah pertama, saya akan mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa melalui kuesioner. Kemudian saya akan merancang proyek pembelajaran yang relevan dan menarik bagi mereka. Bagus sekali Pak Iman. Eh, Kebutuhan apa yang harus Bapak persiapkan tuh untuk memulai langkah-langkah tersebut? Saya membutuhkan waktu untuk membuat kuesioner dan merancang proyek. Saya juga mungkin perlu beberapa referensi tambahan seperti bahan-bahan pembelajaran yang mendukung terhadap pembelajaran berbasis proyek tersebut. Baik,
Jadi Pak Iman membutuhkan waktu ya untuk menyusun instrumen kuesioner dan Iya, perancangan proyeknya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan mulai menerapkan langkah pertama tersebut? saya akan rencanakan mulai minggu depan, Pak Yudi. Saya akan menghabiskan akhir pekan ini untuk membuat seminar tersebut dan merancang pembelajaran berbasis proyek. Oke, baik Pak Iman. Bagaimana jika kita untuk sesi coaching berikutnya dengan tujuan untuk mengevaluasi kemajuan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa ya, itu kira-kira sekitar 2 minggu untuk rencana tindak lanjutnya sehingga nanti ketika Pak Iman sudah melakukan kegiatan yang tadi direncanakan, mudah-mudahan ada evaluasinya gitu Pak Iman. Iya, baik. Saya sepakati jadwal tersebut ya, Pak Yudi. Kira-kira 2 minggu ke depan. Terima kasih ya, Pak Yudi telah membantu saya. Sama-sama Pak Iman, saya senang bisa membantu Bapak. Semoga rencananya bisa berjalan lancar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Amin, Assalamualaikum Pak amin, Iman. amin. Waalaikumsalam, Pak Yudi. Oke, ini refleksi diri pada praktik kucing. Eh, Yaitu saya Iman Lukman Hakim sebagai coach dan yang dikucinya yaitu Pak Yudi Sarip Arifin. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kuci tadi? Jawabannya komunikasi sudah berjalan dengan baik dan berjalan secara efektif dan alur ceritanya sudah terpenuhi. Terus yang nomor 2, apa yang masih dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kita bersepakat ya Pak Yudi, sering latihan kucing dengan alur cerita supaya lebih baik percakapannya dan tidak kaku. Terus yang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Yang pasti ya tentunya Pak Yudi selalu fokus pada komunikasi dan benar-benar ditatap si kucinya, komunikasi yang baik dengan kuci. Dan tidak cepat reaktif ya Pak Yudi atas statement kuci. Terus yang nomor 4, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu tadi ya Pak Yudi, melatih kucing, percakapan kucingnya dengan teknik cerita dan melatih sikap kita supaya terbuka dengan pada kuci. Terus umpan balik dari kuci dari Pak Yudi, jadi apa yang Anda rasakan saat di kucing? Eh, Pak Yudi tadi menjawab merasa masih kurang puas pada detailing permasalahan yang dipermasalahkan atau yang disebutkan oleh Pak Yudi. Tetapi terbantukan oleh ide dari coach tentang permasalahan tersebut ya. Khususnya yang Pak Yudi tentang meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelas. Tetapi setelah percakapan, Pak Yudi merasa lega, tersemangat, dan termotivasi karena menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Tentunya karena ada penguatan dari coach dan juga penguatan dari coach untuk rencana tindakan yang akan dilakukan dan motivasi waktu pelaksanaan evaluasi berikutnya gitu. Jadi kita ada rasa tanggung jawab terhadap tindakan atau rencana kita yang akan dijalankan Pak Yudi ya. Ya, sekian mungkin refleksinya.